Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran sejarah Indonesia untuk materi yang kedua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi pandemi, kalian tetap sehat, menyenangkan dan menggembirakan, tapi tidak lupa tetap dalam tahap pembelajaran. Untuk materi kali ini sebenarnya kita sudah diberikan pada tanggal 17 Agustus 1945 peringatan, tapi ya tahun 2020 ini kita tidak ada upacara, namun mestinya kita waktu itu ada pembelajarannya, tetapi tertunda atau tercancel karena menjadi hari libur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Mister akan memaparkan tentang Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi liberal yang ada dalam buku kalian di bab 2. Nanti silahkan dibaca halaman 31 sampai dengan halaman 50. Untuk tugas-tugasnya halaman 50. Oke, di sini akan Mister gambarkan tentang peta konsep dari pembelajaran hari ini, yaitu masa demokrasi liberal ini. Nanti kita akan membahas tentang pengertiannya, ciri-cirinya, kabinet, dan suasananya. Termasuk nanti kabinetnya siapa saja, dan bagaimana tentang suasana ekonomi serta politiknya. Apa itu arti demokrasi liberal? Sebenarnya kalau kita melihat ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan kita itu menganut sistem presidensial, bukan parlementer atau bukan liberal. Namun dalam kenyataannya nanti, karena kita masih terkendala dengan keberadaan Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia, maka nanti berlakulah demokrasi liberal. Apa sih demokrasi liberal? Yaitu sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga negara. Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun karena dianggap sama dengan sistem pemerintahan Eropa, jadi tidak sesuai di Indonesia dan sering terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Apa yang menjadi ciri-ciri dari sistem pemerintahan demokrasi liberal adalah nanti presiden tidak dapat diganggu-gugat, presiden berhak membubarkan DPR, Perdana Menteri diangkat oleh presiden, Perdana Menteri bertanggung jawab atas kebijaksanaan. Lalu bagaimana proses terjadinya atau pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia? Ada 7 kabinet yang nanti terjadi, yaitu dari Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo I, Burhanuddin, Ali Sastro Amijoyo II, dan Juanda. Nah, inilah paparan mengenai keadaan Indonesia pada masa Kabinet Natsir dari September 1950 sampai Maret 1951. Amati dan perhatikan waktu berjalannya kabinet ini. Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi. Program ini nanti meliputi ada menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, serta memperjuangkan penyelesaian masalah Iran Barat. Di sini kalau kamu lihat, partai pendukungnya adalah PNI dan Masyumi. Hasil dari Kabinet Natsir ini berlangsung perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kendalanya atau masalah dihadapi, upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan, timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti DITII, Gerakan Anti ISIS, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Ini sudah kita bahas kemarin tentang disintegrasi bangsa. Berakhirnya kekuasaan kabinet, adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui oleh parlemen, sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Artinya kabinet ini runtuh. Yang kedua,
Kabinet Sukiman, April 1951 sampai April 1952, berarti hanya 1 tahun. Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi. Programnya meliputi menjamin keamanan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat, dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, mempercepat persiapan pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Hasilnya tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan programnya Nasir kemarin, atau yang terdahulu. Kendala atau masalah dihadapi adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Subarjo, dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochrane, mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA, di mana MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif karena cenderung ke blok barat. Bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia dalam blok barat. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah, masalah Irian Barat belum terselesaikan atau teratasi, hubungan Sukiman dengan militer kurang baik, tampak dengan kurang jelasnya atau kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Akhirnya kekuasaan kabinet ini berakhir karena muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungan kepada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus membalikan mandatnya kepada Presiden. Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Programnya meliputi program dalam negeri, yaitu menyelenggarakan pemilu untuk pemilihan konstituante, DPR, dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Sedangkan program luar negerinya, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kendala atau masalah yang dihadapi pada masa Wilopo adalah adanya krisis ekonomi yang disebabkan jatuhnya harga barang-barang ekspor. Terjadi defisit kas negara dan munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak sama. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur atau Deli, sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Berakhirnya kekuasaan kabinet, yaitu akibat adanya kasus atau peristiwa Tanjung Morawa. Muncullah mosi tidak percaya dan Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus membalikan mandatnya kepada Presiden. Lanjut dengan Ali Sastro Amijoyo, yang pertama, yaitu dari Juli 1953 sampai Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Programnya hampir sama, yaitu meningkatkan keamanan dan kemakmuran, penyelenggaraan pemilu, pembebasan Irian Barat, pelaksanaan politik bebas aktif, dan penyelesaian pertikaian politik. Namun hasilnya adalah persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada tanggal 29/1955, menyelenggarakan KAA tahun 1955. Kendala yang dihadapi adalah masalah keamanan di daerah yang belum dapat diselesaikan seperti DITII Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Peristiwa 27 Juni 1955, yaitu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI Angkatan Darat.
Yang ketiga, keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi dan inflasi. Serta yang keempat, memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Berakhirnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo karena adanya konflik antara PNI dan NU, sehingga NU menarik kembali menterinya pada tanggal 20 Juli 1955. Sehingga Ali Sastro Amijoyo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Burhanuddin, yaitu 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Programnya adalah mengembalikan kebebasan pemerintah, melaksanakan pemilihan umum, masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi, perjuangan pengembalian Irian Barat, serta politik kerjasama Asia Afrika. Hasilnya terlaksana atau diadakannya pemilu yang demokratis pada 29 September 1955. Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda, pemberantasan korupsi, terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dan dengan Kabinet, serta menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada tanggal 28 Oktober 1955. Berakhirnya Kabinet Burhanuddin, yaitu setelah pemilu, di mana Kabinet Burhanuddin dianggap berhasil, namun tidak mendapat dukungan lagi, maka harus kembalikan mandatnya ke Presiden. Yang selanjutnya, Ali Sastro Amijoyo II, 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini merupakan koalisi 3 partai, PNI, Masyumi, dan NU. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. 1. Pengembalian Irian Barat. 2. Pembentukan daerah otonomi. 3. Perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. Yang kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasar kepentingan rakyat. Selain itu, program pokoknya adalah pembatalan KMB, pemulihan keamanan dan ketertiban, melaksanakan keputusan KAA. Hasilnya mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kendalanya adalah berkobarnya semangat anti-Cina, munculnya pergolakan atau kekacauan di daerah, memuncaknya krisis di berbagai daerah, pembatalan KMB oleh Presiden menimbulkan masalah baru mengenai nasib modal pengusaha Belanda Indonesia, serta timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Kabinet ini berakhir setelah mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat Kabinet Pemilu 1 ini jatuh dan pemerintahan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini merupakan Second Kabinet atau kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Hal ini dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD 1950, serta terjadinya perebutan kekuasaan antar partai politik. Program-programnya disebut dengan Pancakarya, sehingga sering juga disebut dengan Kabinet Karya, yang meliputi membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Jaya, dan mempergiat proses pembangunan. Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Hasilnya, Deklarasi Juanda yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial menjadi catatan khusus ini untuk Deklarasi Juanda. Yang kedua, terbentuknya Dewan Nasional. Yang ketiga, mengadakan musyawarah nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah, serta diadakannya musyawarah nasional pembangunan. Kendala yang dihadapi meliputi kegagalan dalam menghadapi pergolakan daerah, keadaan ekonomi atau keuangan yang semakin buruk, serta terjadi peristiwa Cikini, yaitu percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini. Akhir dari kabinet ini, saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, dan mulailah babak baru sejarah RI, yaitu demokrasi terpimpin. Dengan berakhirnya Juanda, maka berakhirlah masa
kabinet parlemen atau kabinet liberal. Bagaimana keadaan ekonomi masa itu? Kalian bisa lihat nanti dalam buku paket kalian. Ini Mr. paparkan bahwa utang luar negeri Indonesia sangat besar, defisit besar. Indonesia hanya mengandalkan ekspor satu jenis hasil bumi, politik keuangan dirancang oleh Belanda, dan masih banyak hal-hal yang memperberatnya. Ada beberapa kebijakan yang sangat terkenal seperti Gunting Sarifudin, sistem ekonomi banteng, nasionalisasi The Javas Bank, perundingan Finek, dan Munas Ekonomi dan RPLT. Bagaimana dengan keadaan politik? Mungkin yang sangat menarik adalah tentang terjadinya pemilu yang pertama kali 1955, di mana nanti menghasilkan 4 partai besar sebagai pemenang. Inilah mengenai kondisi atau keadaan politik di Indonesia. Kegagalan-kegagalan yang dibuat nanti memaksa Presiden Soekarno melakukan dekret presiden, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya pembubaran Dewan Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, dan dibentuknya DPRS serta DPAS. Itulah tentang kejadian sejarah yang terjadi masa demokrasi liberal. Untuk materi ini, Mister hanya mengingatkan kembali, tetap kalian harus membaca buku paket kalian yang Mister ingatkan, bab 2. Dan untuk penugasan, ingat, saya masih memberikan tugas dengan buku paket kalian, yaitu di buku paket, lihat buku paket ini, ya, buku paketnya, halaman 50 sampai dengan 52. Kalian kerjakan A, B, C, D, dan E. Ditulis di dalam kertas, ditulis boleh, mau diketik juga boleh, dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Serta Mister mengingatkan, persiapanlah membaca kembali untuk ulangan di minggu-minggu selanjutnya. Mungkin dari Mister itu saja. Sekali lagi, kerjakan buku paket kalian tepat waktu di halaman 50, yaitu A, 51, B, C, D, dan E. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa tetap melaksanakan sholat, ibadah, makan teratur, serta olahraga yang teratur. Supaya kita terhindar dari adanya COVID-19 yang sedang merajalela saat ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Bisa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.